Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Puji Tuhan, sehat selalu pastinya. Puji Tuhan, kita semua sehat ya, Kak Susan sehat, semuanya sehat ya. Harus sehat, harus bersuka cita, harus bersemangat. Betul, kita harus tetap bersuka cita selalu. Oke, Kak, hari ini hari apa? Hari Minggu dong Kak. Nah, hari Minggu benar. Iya. Hari Minggu kita biasanya ngapain sih? Pagi-pagi gitu kita ngapain ya? Pagi-pagi kita bangun, terus kita mau siap-siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh iya. Iya. Kak Susan udah siap, Kak juga udah siap kan? Betul, adik-adik di rumah udah siap belum? Siap. Oke, kalau semuanya sudah siap, ya sudah, kita mulai ibadahnya aja Kak Susan. Oke. Yuk. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita angkat satu pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, dan ku
kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Tiap hari Tuhan kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Kami memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan selalu Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, GPD Barito dan GPD Pemandangan Tuhan, kami mau Tuhan hari ini meninggikan Engkau ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi Tuhan dalam dunia ini Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau karena Engkau Tuhan selalu ada buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang malam Tuhan, sehingga kami boleh bangun Tuhan dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik masih tetap semangat kan memuji Tuhan ya? Pasti dong. Oke, kakak juga udah siap nih. Yuk kita mau lanjutkan ibadah kita hari ini. Oke. Masih tetap berdiri ya. Selamat datang anak sekolah minggu, sambut Tuhan Yesus, siapkanlah dirimu. Bersama kita menyanyi, bersama kita menari, bersama kita memuji, la 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 li 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 li, bernyanyi la 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 la, menari li 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 li, bertepuk klap 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 klap, bersukacitalah. Selamat datang anak sekolah minggu, sambut Tuhan Yesus, siapkanlah dirimu. Bersama kita menyanyi, bersama kita menari, bersama kita memuji, la 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 li 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 li, bernyanyi la 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 la, menari li 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 li, bertepuk klap 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 klap, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita ulang dari awal tadi. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan
Puji Tuhan, haleluya. Nah, Kak udah capek belum? Belum dong Kak Susan, aku masih siap? semangat. Masih siap? Masih dong. Masih kuat berdiri? Masih dong. Oke, kita lanjut lagi pujian kita. Kita angkat satu pujian, Bila Roh Allah ada di dalamku. Harus menari ya adik-adik. Oke. Oke. Kan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Bukan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Bukan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari seperti dot menari. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Kak masih tetap bersuka cita dong. Masih dong Kak Susan. Oke masih. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik sikap yang baik, kita mau fokus sama Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oke Kak? Oke. Oke, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dulu, yaitu lagu Rohmu yang hidup penuhi kami. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Yesus, glory haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan kasih Kak David akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau saat ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berbawa harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, Kau bertata di atas setiap puji-pujian anak-anak-Mu ya Bapa. Juga Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Engkau mau urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap perkataannya adalah isi hati Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan boleh mengerti Tuhan apa yang Kau mau Tuhan. Dan terlebih kami boleh melakukan firman-Mu ini ya Bapa, menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu Barito dan juga pemandangan. Apa kabar semua? Kakak percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Nah, apa kabar semua? Tentunya baik-baik ya. Dan hari ini kakak percaya kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau sharing dengan tema Aku Mau Dipimpin Roh Allah. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, tanpa berpanjang lebar ya, hari ini kakak mau menceritakan tentang Roh Kudus. Siapa yang di sini belum tahu siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu Roh Kristus, Roh Yesus yang tinggal di dalam kamu ketika kamu berkata, Yesus, aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku, pimpinlah aku. Nah, Roh Kudus itu bisa juga disebut sebagai Roh penghibur, Roh suci, Roh Allah, banyak sebutannya, Roh kebenaran. Nah, hari ini kakak mau sharing judul dari firman Tuhannya adalah Aku Mau Dipimpin Roh Allah. Aku mau dipimpin Roh Kudus. Oke. Untuk ayat emas kita pada hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kakak ulangin ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maksudnya apa sih tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu? Jadi semua hal yang disebutkan tadi itu seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu tidak pernah menentang hukum yang ada. Oke? Oke, untuk selanjutnya ya, kalau di bahasa Inggrisnya Roh Allah, Roh Kudus itu disebutnya Holy Spirit. Nah, ini adalah ayat-ayat pendukung seperti adik-adik bisa lihat di layar ya. Ada dari Yohanes 14 ayat 26. Ini tugasnya Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, terus ada lagi di Yohanes 15 ayat 26. Adik-adik bisa baca sendiri ya di layarnya. Nah, kakak menyarankan untuk adik-adik ambil kertas dan juga pulpen. Kalau yang sudah bisa menulis dan membaca dicatat ya, supaya nggak lupa, supaya nanti adik-adik kalau masih ada waktu senggang atau ada waktu adik-adik masih mau berdua sama Tuhan, adik-adik boleh buka lagi catatannya, lalu dibaca lagi ya. Oke. Tema hari ini tuh aku mau dipimpin Roh Kudus, aku mau dipimpin Roh Allah. Emang harus banget ya kak? Oke, kita baca ya di Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup lagi dalam daging. Sejak kapan tuh? Sejak kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Melainkan kamu itu hidup dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Kakak percaya semua dari kita udah punya Roh Kudus di dalam kita ya. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, Roh Allah atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Juga ada di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Kak, biasanya gimana sih cara Roh Kudus memimpin kita? Ada yang tahu? Ayo kita sama-sama lihat ya, gimana sih biasanya Roh Kudus itu memimpin kita. Yang pertama, Roh Kudus itu biasanya mendorong batin kita untuk melakukan kehendak Allah dan mematikan perbuatan buruk dalam hati kita. Nah, biasanya tuh Roh Kudus suka ngingetin kita nih, apa aja yang sudah Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan untuk kita. Adik-adik bisa baca ya di ayat-ayat yang tertera di layar. Dan adik-adik boleh belajar dari situ. Itu yang biasanya Roh Kudus lakukan dalam hidup kita ketika Roh Kudus itu diam di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Terus yang kedua gimana nih kak? Nah, yang kedua Roh Kudus itu biasanya mendorong kita agar selalu selaras dengan firman Tuhan. Contohnya gimana nih kak? Misalkan kalau ada yang nakal ya sama kita, biasanya Roh Kudus mengingatkan, ayo ampuni mereka dan berdoalah bagi mereka. Seperti ada tertulis berdoalah bagi setiap orang yang menganiaya kamu. Terus gimana lagi nih kak? Ada beberapa ya, kita lihat bareng-bareng selanjutnya. Roh Kudus itu biasa memberi pengarahan dalam hidup kita. Misal nih, adik-adik ada lihat orang misalkan belum makan, biasanya Roh Kudus ngingetin kita. Kalau kita punya makanan lebih, biasanya Roh Kudus ngingetin kita, ayo dibagi, ayo kita belajar mengasihi yang lain ya. Terus seperti setiap di layar ini ada ayat-ayat yang kakak tulis, adik-adik bisa buka nanti ya, dicatat dulu. Nanti pas waktu adik-adik mau belajar Alkitab, adik-adik bisa buka, oke? Lalu yang selanjutnya, Roh Kudus itu biasanya membuat keinginan kita itu bertentang dengan keinginan dosa.
Contoh, misalkan adik-adik masih pengen jajan, pengen banget, tapi mama papa nggak kasih uang buat jajan. Tiba-tiba adik lihat ada uang mama 50.000 di meja. Tetapi Roh Kudus membuat keinginan kita untuk ambil uang itu untuk jajan berhenti. Karena Roh Kudus bilang, no, tanpa izin mama dan papa kamu nggak boleh ambil uang itu. Ya, paham ya? Lalu yang selanjutnya ada Roh Kudus mengajarkan kepada kita tentang segala kebenaran di dalam Kristus. Nah, ini salah satu tugas Roh Kudus yang paling penting. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Yang selanjutnya lagi, Roh Kudus itu biasanya menuntun kita agar kita tetap bertekun dalam iman kita kepada Kristus. Nah, sebelumnya nih, kita ini punya iman kalau kita terbiasa mendengar firman Tuhan. Kita terbiasa membaca firman Tuhan sehingga banyak sekali janji-janji Tuhan yang kita kenal. Contohnya, Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Sewaktu-waktu kita sedih, pasti. Kakak juga pernah sedih, kakak juga kadang sedih. Tapi kakak percaya, walaupun kakak sedih, kakak itu gak pernah ditinggalin sama Tuhan Yesus. Demikian juga adik-adik, ketika adik-adik merasa sendirian pun, Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan adik-adik sedetik pun. Tuhan Yesus selalu ada di sekeliling adik-adik, selalu memperhatikan, selalu menolong di saat yang tepat, sehingga adik-adik tetap terjaga, ya. Oke, selanjutnya Roh Kudus biasa memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Gimana sih Kak rasanya damai sejahtera? Contoh, misalkan dalam keadaan panik, misalnya apa ya? Oh iya, tiba-tiba tanpa dikasih tahu pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba guru bilang, oke, hari ini ada tes, ada ulangan. Wah, panik dong kita. Tetapi Roh Kudus memberi damai sejahtera dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga kita nggak panik. Kalau kita nggak panik, tentu kita bisa pakai otak kita untuk berpikir secara jernih, sehingga apa yang pernah dijelaskan sama guru semuanya bisa teringat oleh kita. Keren banget ya, biasa Roh Kudus memimpin kita. Nah, gimana sih Kak caranya agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, ini ada caranya adik-adik. Roh Kudus itu ada di hati kita. Udah ada di hati kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mau dipimpin atau enggak, itu keputusan adik-adik. Maukah dipimpin Roh Kudus? Kalau kakak mau banget, karena banyak banget keuntungannya dipimpin Roh Kudus. Nah, gimana caranya agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, rajin membaca dan menyelidiki atau belajar firman Allah. Siapa di sini yang setiap hari baca Alkitab, buka Alkitabnya terus dibaca, terus diingat, diafalin? Kakak percaya kita semua yang di sini suka banget baca Alkitab, ya. Nah, dengan mempelajari Alkitab, dengan sering membaca firman Allah, setiap janji Allah yang Tuhan sudah janjikan kepada kita itu diproses di dalam. Jadi Roh Kudus yang akan mengingatkan firman itu ketika kita butuh. Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang memberitahukan apa janji-janji Allah kepada kita setiap hari. Nah, terus yang kedua, rajin berdoa. Siapa di sini yang setiap hari berdoa? Ayo angkat tangannya. Ya, kita berdoa itu harus setiap saat ya. Kita ajakin Tuhan Yesus ngobrol. Kita ajakin Roh Kudus ngobrol supaya kita kenal siapa Tuhan Yesus. Apa sih biasanya yang Roh Kudus bicarakan sama kita lewat firman-Nya? Kita kenal semua pribadi Allah. Pribadi Allah itu contohnya dia mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia mencukupkan setiap kebutuhan kita sesuai dengan waktunya Tuhan dan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Ayo, siapa yang tahu itu ada di ayat mana, di kitab apa itu yang baru kakak bilang ya? Coba dicari sama-sama nanti ya. Oke, jadi kita harus terbiasa berdoa setiap saat dan mencari Yesus setiap saat. Mau ada apa aja cerita sama Tuhan Yesus. Kakak juga gitu, mau sedih, mau senang, mau khawatir, mau happy banget, kakak ceritain semua sama Tuhan Yesus. Terus nih, yang ketiga, yang paling penting setelah kalian belajar berdoa, kalian belajar Alkitab, kalian mau taat akan kehendak firman Tuhan. Kalau di Alkitab itu kan ada janji, ada perintah, betul ya? Kalau
kalian mau dipimpin Roh Kudus, kalian juga harus siap untuk mentaati perintah yang kalian baca. Contohnya, jangan berbohong, jangan berdusta ya. Terus contohnya lagi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Terus contoh lainnya apa? Coba adik-adik sebutkan ya. Oke. Nah, Kak, apa nih buktinya kalau Roh Kudus ada di dalam kita dan siap memimpin kita? Ada nggak yang tanya kayak gitu? Dulu kakak bertanya seperti itu karena kakak pengen tahu apa nih buktinya kalau Roh Kudus ada di dalam kita dan siap memimpin kita. Ini kita baca di Roma 8 ayat 16 ya. Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 16. Roh itu, maksudnya Roh Kudus ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kakak ini ya, kalau berdoa suka bilang gini, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kakak punya panggilan keren itu sama Tuhan Yesus, itu Bapa. Karena Tuhan Yesus itu bapaknya kakak. Kalau Bapa itu kayak papa, kayak papi ya, yang jagain kakak setiap waktu, perhatiin kakak, nggak mau kakak susah. Nah, Roh Kudus itu bersaksi bareng-bareng roh kita tuh percaya banget bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Itu Roh Kudus yang bisa bikin kita menyebut Tuhan Yesus itu Bapa, Papa, Daddy. Apalagi sebutannya ayah, Bapa, terus Father kalau di bahasa Inggris ya. Oke, nah lanjut lagi nih, setelah dipimpin Roh Allah nih Kak, apa sih yang terjadi? Nah, ini keren banget nih benefitnya, keuntungannya ketika hidup kita dipimpin sama Roh Allah. Kita baca ya di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi ketika kita sudah dipimpin Roh Allah, maka hidup kita itu terang banget. Gimana sih terangnya? Kita itu dilihat orang, ih enak ya, kok kayaknya ngomong sama kamu enak, kamu gak gampang marah, kamu selalu bersuka cita. Nah, ketika terangmu bercahaya di depan orang, apa sih yang akan terjadi? Mereka yang belum mengenal Yesus, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika kamu dipimpin Roh Allah, kamu bisa bersaksi lewat kehidupan kamu. Ya, enggak cuma dari perkataan kamu, tapi lewat perlakuan kamu, perbuatan kamu sehari-hari. Nah, kakak minta adik-adik untuk Matius 5 ayat 16 ini dihafalin ya. Jadi nanti minggu depan kalau ditanyain sama kakak-kakak yang bertugas, apa sih ayat hafalannya minggu lalu? Kalian sebut ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, sekian sharing kakak pagi hari ini. Kiranya ini dapat menjadi berkat. Juga adik-adik boleh belajar dan kakak berdoa biarlah Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan kepada kita tentang siapa Dia dan tentang apa kehendaknya dalam hidup kita. Oke, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita. Bye-bye. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki tahun kedua, kita beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita terus doakan ya adik-adik, pandemi ini biar cepat berlalu, sehingga kita bisa bertemu lagi bersama-sama beribadah secara tatap muka. Tetapi kita juga harus ingat adik-adik bahwa kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk beribadah, apapun bentuk ibadahnya. Dan kita percaya bahwa penyertaan pemeliharaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita di segala musim. Di bulan ini juga adik-adik kita sudah memasuki tahun ajaran baru, dan kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat buat kalian semua karena kalian sudah naik tingkat ke tingkatan berikutnya. Yeay. Jadi tingkatan kalian yang sekarang menyesuaikan dengan tingkatan kalian di sekolah ya adik-adik. Nah, buat adik-adik juga yang kelas 6, kami juga mengucapkan selamat, kalian sudah lulus. Yeay. Dan kita bersyukur bahwa gereja kita memfasilitasi kebutuhan kalian yang sekarang sudah memasuki usia pra-remaja. Jadi officially
kalian naik ke tingkatan berikutnya, yaitu tingkat pra-remaja. Selamat sekali lagi. Nah, kami juga berterima kasih, bersyukur kalian sudah menjadi bagian dari sekolah minggu selama ini. Harapan kami kalian tetap terus bersemangat dan setia di dalam kalian beribadah kepada Tuhan, terus tertanam kuat di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetap terus bersemangat di dalam beribadah, bersukacita, tetap rajin ya adik-adik, setia, dan belajarlah melayani kepada Tuhan. Terima kasih adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo kakak-kakak sekolah minggu semua, terima kasih sudah membimbing Beatrice dalam belajar akan firman Tuhan dengan cara-cara yang seru. Semoga Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak-kakak semua. Terima kasih. Halo kakak-kakak GPDI Barito, saya mengucapkan terima kasih untuk mengajarkan saya banyak hal tentang Alkitab. Terima kasih buat Kak Jenny dan Kak David telah mengajarkan saya, telah menjadi guru saya yang setia. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang lain, Kak Lina, Kak Dev, dan kakak-kakak yang lain juga telah mengajarkan saya dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Bye. Nama saya Michelle, saya berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, terutama Tante Jenny dan Kak David. Terima kasih sudah mengajari kami firman Tuhan selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih guru-guru sekolah minggu sudah membimbing selama ini, dan saya bersyukur boleh ada di sekolah minggu Barito. Saya jadi lebih memahami cerita-cerita kisah yang ada di Alkitab dan boleh lebih dekat kepada Tuhan. Pesan saya adalah kiranya sekolah minggu Barito boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu sudah membimbing saya selama ini, dan saya sudah memahami cerita firman Tuhan. Pesan saya adalah tetap semangat untuk guru-guru sekolah minggu. Terima kasih atas guru-guru sekolah minggu yang selalu mengajar dan membimbing. Semoga kedepannya makin sukses dan sehat selalu. Saya Arnija, terima kasih Kak Jenny dan Kak David sudah memberikan cerita atau kesaksian firman Tuhan atau kesaksian. Terima kasih, semoga Kak Jenny dan Kak David baik-baik aja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya Kezia dari kelas 8. Saya Ani dari kelas 9. Kami dari kelas remaja mengajak teman-teman sekalian yang naik SMP untuk bergabung di ibadah Zoom remaja setiap hari Sabtu jam 5 sore. Jangan lupa join ya. Seperti di Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo teman-teman, nama saya Shinara dari kelas 8. Nanti kita undang teman-teman untuk mengikuti WA grup para remaja. Ayo bersama kita bersekutu dalam Tuhan. Selain mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, kita ada banyak games loh. Join kita ya, seru deh. Hai teman-teman yang baru naik kelas 7. Selamat ya teman-teman sudah berhasil menyelesaikan sekolah tingkat dasarnya. Saya Gabriel kelas 8 ingin mengajak teman-teman untuk bergabung dalam ibadah pra-remaja kelas 7, 8, dan 9 pada hari Sabtu pukul 17.00 melalui Zoom meeting. Shalom, ketemu lagi bersama Kak Jessica di Challenge Time. Are you ready? Let's go! Sesuai dengan ayat hafalan kita minggu ini dari Matius 5 ayat 16, bahwa kita harus menjadi terang, kita bikin prakarya ini yuk. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada kertas lipat, spidol, lem, dan gunting. Prakarya kali ini ada 3 bagian ya.
Yang pertama ada api lilin. Yang kedua ada badan lilinnya. Dan yang terakhir alas lilin. Kita bikin api lilinnya dulu ya, seperti contoh berikut ini. Untuk badan lilinnya, kalian bisa mengambil kertas lipat warna apa saja. Lalu dibagi dua. Setelah itu, kita buka Alkitab kita di Matius 5 ayat 16. Dan kita tulis yuk ayat hafalan kita minggu ini. Untuk alas lilinnya, kita bisa menggunakan kertas yang kita bagi dua tadi ya. Lalu kita gambar oval seperti ini. Kalau ketiga bagian dari lilin sudah selesai dibuat, terakhir kita tempel bagian dari lilinnya seperti contoh berikut ini. Nah, sudah jadi. Mudah kan membuatnya? Selamat mencoba di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami hari ini, buat persekutuan yang indah hari ini. Kami sungguh sangat diberkati. Kami percaya lewat ibadah yang kami lakukan hari ini, kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan lewat ibadah hari ini. Terima kasih buat pengajaran Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Tuhan juga memberkati kakak-kakak guru-guru sekolah minggu yang telah mengambil bagian. Berkati kehidupan mereka, teguhkan panggilan mereka di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Hamba percaya apa yang mereka lakukan bagi Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan yang telah dibawa adik-adik Tuhan. Dalam ibadah ini baik ucapan syukur, juga persembahan lainnya, kiranya Tuhan yang menilik, membalas, memberkati. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami. Berkat Tuhan juga atas seluruh orang tua kami, keluarga kami. Kumpulkan kami pada minggu depan waktu yang sama, agar kami boleh beribadah bersama-sama dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Mari adik-adik yang di rumah, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.